Selamat siang anak-anak kami kelas 9. Selamat berjumpa kembali lewat pembelajaran kita pada siang hari ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar menyajikan teks diskusi. Materi pembelajaran kita pada siang hari ini mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Ibu ulangi sekali lagi, materi pembelajaran kita pada siang hari ini mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Nah, anak-anak kami semua, sebelum kita memulai materi pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik dengan tenang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bantu kami ya Tuhan untuk bersabar serta mampukan kami mengikuti pembelajaran pada siang ini untuk berjuang demi masa depan kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak kami semua. Materi pembelajaran kita pada hari ini mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar 3.11. Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.11.1. Mendata ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca. 3.11.2. Menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan untuk memberi inspirasi kebaikan kepada orang banyak. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Cerita yang menginspirasi seseorang membuat lebih baik, lebih peduli, lebih berempati terhadap orang lain. Jenis cerita-cerita yang dapat menggugah perasaan cukup banyak. Antara lain, ya, ini jenis cerita-cerita yang dapat menggugah perasaan. Nih, ada beberapa, antara lain 1. Ada yang berupa kisah nyata. Yang kedua, ada yang hasil rekaan. Sedangkan yang ketiga, ada juga kisah keteladanan dari suatu budaya tertentu. Jadi, inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita.
Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Oleh bijak tidak selalu digambarkan berbentuk kakek-kakek yang berjanggut putih, berjubah putih, memegang tongkat. Semua usia bisa saja memiliki pikiran bijak. Bijak dalam dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Ada seorang anak usia sekolah dasar yang selalu menabung separuh dari uang jajannya dan setelah seminggu diberikan kepada orang yang menurutnya memerlukan pertolongan. Bijak bisa ada pada siapa saja akibat kita berbuat baik. Jangan remehkan perbuatan baik kita sekecil apapun itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu bijak kepada siapapun. Setelah kamu memahami cerita rakyat tersebut, kerjakan tugas berikut. 1. Datalah ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari cerita inspiratif tersebut. Tuliskan ungkapan simpati, bukti kalimatnya dalam cerita tersebut, baik itu kepedulian, empati, perasaan tokoh. Ya, tuliskan bukti kalimatnya. Yang kedua, tanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Antara lain, A. Kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Yang B. Rasa empati atau apa yang kamu rasakan dari orang lain dari isi cerita tersebut. C. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Jadi ada 2 tugas yang Ibu berikan untuk kamu kerjakan. Ibu harap
kamu mengerjakan semuanya. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga anak-anak kami dapat memahaminya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang Engkau curahkan kepada kami semua selama mengikuti KBM siang hari ini. Tuntunlah kami untuk mengerjakan tugas-tugas kami setiap hari, ya Tuhan. Santo Yosef, doakanlah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.